Shalom, Ibu Bapak, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa dengan kami kembali, yaitu dalam perenungan firman Tuhan. Saya Pendeta Brita Sylvia. Pada saat ini, nas yang menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan, yaitu diambil dari Injil Matius, pasal 21, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Dua perikop yang diperhadapkan untuk kita bersama, saya tidak membacanya, dan saya mengangkat tema yaitu tentang percayalah kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, selama Tuhan Yesus hidup, tinggal dan berada di dalam dunia, ada banyak hal yang dia perbuat, hal yang dia lakukan. Di antaranya yaitu dia mengajar banyak orang, mengajar banyak hal. Kemudian dia banyak mengadakan mujizat, seperti mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air. Dan kemudian Bapak Ibu, hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia menyembuhkan banyak penyakit. Ada yang tuli, ada yang buta, ada yang lumpuh. Dia sembuhkan. Dan Ibu Bapak Saudara sidang jemaat Tuhan, tentunya juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengusir roh jahat dari tubuh manusia. Artinya mau dikatakan bagi kita bersama bahwa ada begitu banyak sebenarnya hal yang telah Tuhan Yesus perlihatkan bagi orang pada saat itu. Namun dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, memang berbagai macam respon yang terjadi dengan orang pada saat itu. Ada orang yang langsung percaya, ada orang yang juga menolak. Artinya tidak serta-merta membuat orang langsung percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Justru Ibu Bapak Juru sedang jemaat Tuhan, ada orang yang malah mempertanyakan atau tepatnya meragukan akan kuasa Tuhan. Sebagaimana di dalam nas kita, mempertanyakan dari mana kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pada ayat 23 demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak serta-merta langsung menjawab dari pertanyaan itu. Justru apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah dia mengajukan pertanyaan kembali kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Tuhan Yesus justru mempertanyakan tentang dari manakah kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, apakah dia dari sorga atau dari manusia. Nah, Ibu Bapak Saudara sedang jemaat Tuhan, di dalam nas kita mereka juga tidak mau langsung menjawab, merespon dari apa yang dipertanyakan Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir, Bapak Ibu, kalau mereka mengatakan baptisan Yohanes itu dari sorga, kenapa mereka tidak percaya? Nah, begitu juga kalau mereka mengatakan itu dari manusia, tetapi mereka meyakini dan menganggap bahwa Yohanes itu adalah nabi. Akhirnya jawaban mereka adalah
Dikatakan dalam nas kita pada 27, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga, kalaupun demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepada kamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal yang kedua di dalam nas kita, meskipun diungkapkan dalam perumpamaan, nas ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka telah melihat dan menyaksikan dengan sendirinya betapa dahsyatnya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak tanda, ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak serta-merta membawa orang untuk percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan memang ini diungkapkan dalam perumpamaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melalui nas ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah, melalui bagian yang pertama dari nas atau perikop itu, bahwa kita yang percaya kepadanya, jangan sedetik pun atau sekalipun kita meragukan akan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kita yang sudah percaya, jangan sekalipun kita meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Kita sangat mengetahui betapa sulitnya kita hidup pada saat ini. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, hambatan yang kita alami. Perjuangan yang harus kita hadapi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Oleh sebab itu sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, saya mengajak kita untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Dalam masa susah senang, dalam sukar, dalam melewati lembah sekalipun jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Tetapi kita yakin bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tidak pernah berubah. Dia akan datang pada saat dan masa dan waktu yang tepat di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita mungkin bergumul, ada begitu banyak perkara yang terjadi dengan kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan. Saya secara pribadi mengalami hal yang luar biasa ketika saya sendiri terpapar COVID-19. Saya begitu merasakan akan lawatan dan kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan dan menyembuhkan. Di saat memang sakit, di saat terpapar, hampir-hampir hilang semangat, hilang energi, hilang kekuatan menghadapi sakit yang menggerogoti tubuh. Virus yang datang menggerogoti tubuh. Namun satu hal, saya tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Justru saya yakin bahwa saya akan sembuh, saya akan pulih di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, sebagaimana saya mengangkat tema, percayalah kepada Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, percayalah kepadanya. Bahwa Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Dialah yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Dahulu, kini, dan masa yang akan datang. Percayalah dengan segenap hati. Akhirnya saya mengutip di dalam Amsal pasal 3 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas kebenaran firman yang telah dinyatakan untuk kami bersama pada saat ini. Saya percaya bahwa firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tidak menjadi sebuah kesia-siaan, melainkan senantiasa menjadi dasar, pedoman, pegangan di dalam kami melangkah
hari kini dan masa yang akan datang. Kami selalu percaya akan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu ya Tuhan. Selalu ada dan terjadi, baik dahulu, kini dan juga masa akan datang. Kami percaya bahwa Engkau-Lah yang berkuasa baik di sorga dan di bumi. Oleh sebab itu biarlah kami selalu percaya dan percaya kepada-Mu. Di tengah tantangan, rintangan, hambatan apapun, di tengah kami menghadapi segala pergumulan perkara, bahkan sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami selalu percaya akan kuasa-Mu Tuhan, yang menuntun, menyertai, memberkati, menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami tetap terus dipakai sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memulihkan, untuk mengangkat beban penderitaan kami. Jemaat-Mu senantiasa diberkati melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah menaburkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami khusus berdoa buat Majelis Resort GKI yang layak, pekerja-pekerja, baik pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, kami vikaris, tenaga sukarela, siapapun kami ya Tuhan, agar kami diberkati dalam tugas dan pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang dalam keadaan sakit, baik itu terbaring di rumah, isolasi mandiri, terpapar COVID-19. Mari Tuhan, kami mohon atas kuasa Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkan. Berkatilah setiap sidang jemaat kami Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka, di tengah terdampaknya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, dan begitu cukup sulit situasi yang kami hadapi, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa pandemi ini akan berlalu atas kuasa Tuhan. Pakailah setiap orang ya Tuhan, untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, inilah seruan doa kami, yang kami pohon, kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.